a few good men ya, di antara orang baik nggak apa-apa berkompetisi. Yang susahnya kan orang yang nggak jelas track recordnya. Seperti Kaisang tiba-tiba menjadi calon gubernur. Pusing kepala kita ya. Dewasa saja belum ya, dari sisi sikap, dari sisi gesture ya, dari sisi pengalaman ya. Ini pemimpin itu seperti bukan pemimpin perusahaan, karena yang dipimpin itu manusia. Kalaupun misalnya ya PDIP ingin menampilkan Ahok, menurut saya nggak gampang juga. Kursi PDIP sekarang cuma 15. Dia membutuhkan 8. Kira-kira PDIP akan berpasangan dengan siapa untuk 22 kursi tersebut? Sama Gerindra? Rasanya nggak mungkin. Kalau Gerindra mengusulkan Ahok menggali kubur ya. Artinya dia akan berhadapan dengan massa Islam. Ya saya apa adanya. Karena Gerindra mulai akan dicap sebagai tidak pro Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ada hal yang menarik ya. Soal kemungkinan revenge, perseteruan bukan perseteruan ya. Anies versus Ahok kembali di Jakarta. Nah, kalau ini terjadi, ya nggak apa-apa. Yang penting demokrasi itu berjalan sebaik-baiknya. Jangan kemudian kita menjadi zalim ya. Kalau Ahok mau mendaftar, didaftarkan PDIP ya monggo. Hanya memang dengan siapa calonnya kan begitu. Oke, coba kita bacakan ini jawab jinawab ya. Antara PKB dan PDIP. Ya. PDIP balas PKB, .2 Ahok sulit ditandingi Anies, tanda seru. Ini Detik Pemilu ya. Jakarta, Ketua DPP PDIP Said Abdullah ya, yang kayaknya minta ampun nih orang ini, membalas pernyataan Waketum PKB Jazilul Fawaid yang menyebut Basuki Cahayapurnama Ahok akan sulit mendapat dukungan partai untuk maju Pilgub Jakarta. Dan sekarang eranya Anies Baswedan. Said justru menyebut Ahok sulit ditandingi oleh Anies ya. Wajar-wajar saja klaim PKB seperti itu karena memang Anies diusung oleh PKB. Kan kalau saya ngomong soal Ahok, bagi saya Ahok juga sulit ditandingi oleh Anies, ujar Said kepada wartawan hari ini ya. Itu biasa kan, dan kami menghormati statement dari kawan-kawan PKB. Kami hormati karena memang calonnya, ujar dia. Said mengatakan pihaknya memiliki kans menggalang kekuatan dengan partai lain untuk mengusung Ahok maju Cagup Jakarta. Namun kata dia hal itu belum dikomunikasikan secara intens antara Ahok dan partai. Tapi beri kesempatan juga bagi kami untuk menggalakkan kekuatan juga dengan partai-partai politik lain untuk katakanlah dari PDI Perjuangan memang nanti Ahok. Maka dengan sendirinya Ahok akan kami tampilkan untuk kontestasi di Pilkada DKI, ujar Said. Di tingkat DPP belum, karena kan selalu partai di setiap pengambilan keputusan mekanismenya rapat DPP dari tingkat 2. Tingkat 1 itu ditentukan oleh DPP, bahwa aspirasi semua dari bawah pasti tutur Said. Ini pernyataan PKB-nya. Jazilul sebelumnya mengomentari elektabilitas Anies unggul disusul Ahok di Pilgub Jakarta. Menurut survei Litbang Kompas terbaru, Jazilul menilai Ahok bakal sulit mendapat dukungan partai di kontestasi Pilgub Jakarta. Yang jelas dinamika di DKI masih terus berlangsung, tapi DPW PKB DKI sudah mengusulkan Pak Anies
bahwa kemudian ada nama lain seperti Pak Ahok, mungkin sulit ya partai yang akan mengusung Pak Ahok, kata Jazilul di gedung MPR DPR. Wakil Ketua MPR itu menyebut sulitnya dukungan kepada Ahok itu utamanya oleh partainya. Menurutnya kontestasi Pilgub Jakarta saat ini bakal membawa kemenangan bagi Anies, insya Allah ya. Ya kan kita sudah pernah dulu mengusung Ahok. Kalau sekarang memang lagi eranya Pak Anies di DKI dan survei juga menunjukkan itu. Tinggal nanti menunggu konstelasi akhir karena DKI ini pasti dipengaruhi oleh konstelasi politik nasional, kata Jazilul. Ya saudara sekalian, itu tadi ya jawab jinawab antara Said Abdullah dan Jazilul Fawaid. Jazilul mengatakan ini eranya Anies. Said Abdullah mengatakan Ahok itu nggak bisa ditandingi oleh Anies ya, walaupun dia mengatakan menghormati apa yang dikatakan Jazilul karena Anies itu jagonya PKB. Apa iya sudah firm gitu ya, karena rupanya ributnya soal wakil. Jadi PKB sudah firm, Nasdem sudah firm, kemudian PKS sudah firm, tapi ributnya di wakil ya. Wakilnya yang belum firm karena wakilnya itu yang kemudian masih dipersoalkan. PKS sudah memajukan nama Sohibul Iman, PKB menolak tetapi tidak mengajukan nama yang lain. Ya ada terdengar lamat-lamat Ida Fauzia. Nasdem tidak mengajukan nama. Ahmad Sahroni yang tadinya dijagokan mengatakan lebih baik jadi anggota DPR saja. Wibi Adrino, ketua Nasdem Jakarta, tidak ngotot-ngotot amat. Dimajukan mau tetapi tidak dimajukan juga tidak apa-apa. Kesannya begitu. Lalu kalau begitu kenapa ditolak Sohibul Iman? Karena bagi PKB adalah menolak PKS ya, agar PKS tidak terus membesar. Mungkin begitu maksudnya ya. Adapun mengenai Anies dan Ahok ya, saya berpegang pada Ges Khalifa ya, yang baru saya wawancarai. Ya kalau memang Ahok mau maju ya baik-baik saja. Ya, kita harus memberikan kesempatan orang yang dianggap baik atau menganggap dirinya baik. Kan dua-duanya bisa. Ahok menganggap dirinya baik, ya kan, dari pernyataan-pernyataan itu kalau dia citrakan itu adalah dia itu nggak suka ngomong tapi kerja, tapi ngomong juga sesungguhnya. Kan ngomongnya banyak juga sebenarnya. Nggak suka ngomong tapi kerja. Nah Anies sebaliknya dianggap suka ngomong tapi nggak bisa kerja. Padahal kita kan bisa apple to apple tuh. Karya Ahok di Jakarta apa, karya Anies di Jakarta apa, kan sebenarnya kan mudah kan untuk melihatnya. Karena Ahok itu menjadi gubernur DKI setelah Jokowi lengser. Jadi agak sedikit juga waktunya ya. Oke, tetapi a few good men ya, di antara orang baik nggak apa-apa berkompetisi. Yang susahnya kan orang yang nggak jelas track recordnya. Seperti Kaisang tiba-tiba menjadi calon gubernur. Pusing kepala kita ya. Dewasa saja belum ya, dari sisi sikap, dari sisi gesture ya, dari sisi pengalaman ya. Ini pemimpin itu seperti bukan pemimpin perusahaan, karena yang dipimpin itu manusia. Jadi leadership itu manusia yang dipimpin. Karena itu perlu orang yang punya pengalaman yang baik bagaimana menghandle manusia ya. Saya kira mungkin Kaisang, Gibran belum punya pengalaman yang baik dalam hal menghandle manusia ya. Karena anak presiden ketika terjun ke politik sudah dalam status sebagai anak presiden. Oke, karena itu ya welcome to the apa istilahnya, but not, I don't want to say that to the jungle, tetapi welcome ya kepada siapapun yang akan berkompetisi di DKI. Yang penting kompetisi yang berlangsung secara fair ya. Oke, saudara sekalian, coba kita, rupanya saya belum ini ya. Coba kita bacakan ya komentar sobat era sekalian soal ini. Ya Anda mungkin suka nggak suka soal ini ya nggak ada masalah ya. Coba Painkiller, Bang Refli Harun bahas makan siang gratis yang diubah dari
untuk semua anak TK, SD, SMP, SMA, pesantren, jadi hanya untuk anak yang membutuhkan dan harganya 7.500. Analisis RH dapat makanan apa harga segitu? Saya bukan tukang analisis makanan, tapi ya Anda harus berpikir bahwa yang namanya merealisasikan program makan itu tidak gampang karena luar biasa kan dana yang dibutuhkan itu soalnya. Jadi kalau sekarang orang menganggap bahwa ini saatnya menunaikan janji, ya gimana menunaikan janji tersebut dengan fiskal terbatas itu soalnya ya. Jadi sehebat-hebatnya Prabowo kalau uangnya cekak, APBN-nya cekak ya nggak bisa juga akhirnya. Orang mengatakan Prabowo sudah selesai dengan dirinya. Iya selesai untuk kehidupan pribadi, untuk kehidupan bernegara ya tidak. Ya, saya prihatin kepada Mega dan seisi partainya. Apakah mereka sholat dan ngaji? Larangan menjadikan kafir sebagai pemimpin wilayah itu mutlak dilarang dalam Quran. Bahkan tidak ada khilaf. Semua ulama sepakat bang. Waduh saya nggak bisa ikut-ikut dalam wilayah ini ya. Karena wilayah saya hukum tata negara saya lemah dalam hal ini. Kemudian, ayo siapa nih yang paling jago, Ahok atau Anies? Pendidikan agama Islam minimal harus 3 kali seminggu di tiap sekolah. Dan 6 SKS di kuliah agar mereka paham tentang larangan Allah di Al-Quran yang sampai dicap sebagai munafikun kalau sampai pilih pemimpin kafir ya. Ya pendapat kita hargai saja ya. Kemudian Bang Refli Harun, tolong bahas makan gratis berubah menjadi Rp7.500 dan tahun depan akan dipotong pajak PPN 12%. Ya kalian yang memilih Prabowo, Gibran dengan harapan mereka hebat, makan siang gratis dan lain sebagainya. Makan siang itu lebih penting dari apapun gitu. Ya kalian juga harus tahu bahwa yang namanya anggaran negara itu cekak ya. Maka dengan anggaran yang cekak tersebut ya tidak gampang untuk kemudian merealisasikan janji-janji makan siang gratis dan lain sebagainya ya. Kemudian Ahok menjadi masalah yang sensitif bagi umat Islam. Cukup Refli Harun yang hadapi Ahok selesai. Enggak lah. Saya enggak hebat. Saya tidak hebat, tidak punya bakat memimpin ya kan. Cuma bakatnya mengkritik, karena itu saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan apalagi presiden ya. Saya kalah mimpinya dibandingkan Gibran dan Kaisang ya. Kembalikan pendidikan budi pekerti kayak dulu. Pendidikan budi pekerti sangat penting menurut saya. Dukung Anies Baswedan pimpin Indonesia. Ya. Assalamualaikum, salam Aceh. Masih tetap dukung Pak Anies ya. Tapi orang Aceh nggak bisa memilih karena ini pemilihan gubernur DKI ya. Bukan pemilihan apa-apa. Coba kita lihat di ini ya, di TikTok ya. Batubara hadir Bang Refli. Ngutang lagi Bang untuk anggaran makan siang gratis. Ya kalau soal ngutang itu nggak bisa terelakkan. Jadi sehebat-hebatnya siapapun yang menjadi presiden, maka dia dihadapkan kepada satu, utang jatuh tempo 800 triliun tahun 2025. Kemudian defisit anggaran itu sampai 600 triliun, mungkin lebih. Jadi kalau defisit anggarannya 600 triliun, ya harus ngutang lagi. Dari mana lagi uangnya? Karena utang jatuh tempo harus dibayar. Ya, gara-gara utang jatuh tempo defisit anggarannya sudah sampai 600 triliun. Jadi siapapun, lalu tiba-tiba ada program IKN lah, ada makan siang gratis lah dan lain sebagainya. Yang terjadi apa? Pusing sendiri kan? Kalau bikin janji itu yang benar. Akhirnya apa? Nanti makan siang gratisnya itu sekedar ada saja. Dan dikorupsi lagi uangnya. Ya. Nauzubillah min zalik ya. Palembang hadir untuk Gubernur Ahok ya. Gak ada masalah ya.
Di sini boleh ya, yang nggak boleh itu menghina ya. Bang, kenapa produk 70 ke bawah suka korupsi? Maksudnya apa? 70 ke bawah itu kelahiran ya. Ini akibat dari masuk ke got dan kardus digembok. Minta saja ke Jokowi dalam sakunya ada 11.000 triliun lebih katanya. Kenapa sih Bang pemimpin yang jujur seperti Pak Anies banyak yang ingin menjegal? Jangankan Anies Baswedan, Refli Harun saja hanya menyampaikan pendapat, kritik aja di embat sana, di embat sini ya. Di target oleh buzzer sana, buzzer sini ya. Dilaporkan ke polisi dan lain sebagainya ya. Salam kenal dari Lampung Bang. Saya setuju Anies dan Andika Perkasa. Jadi sobat sekalian, kalaupun misalnya ya PDIP ingin menampilkan Ahok, menurut saya nggak gampang juga. Kursi PDIP sekarang cuma 15. Dia membutuhkan 8. Kira-kira PDIP akan berpasangan dengan siapa untuk 22 kursi tersebut? Sama Gerindra? Rasanya nggak mungkin. Kalau Gerindra mengusulkan Ahok menggali kubur ya. Artinya dia akan berhadapan dengan massa Islam. Ya saya apa adanya. Karena Gerindra mulai akan dicap sebagai tidak pro Islam. Ya, ini saya ngomong apa adanya. Kenapa sih kita susah sekali ngomong soal agama, soal apa? Kan ini bagian dari politik sehari-hari saja. Nah, kalau PDIP menggandeng PAN, saya kira juga nggak akan mau. Kecuali PDIP tadi masih sama Jokowi. PKB juga nggak mau. Demokrat, wah tambah nggak mau Demokrat. Ya. Jadi menurut saya lebih baik menyerah Partai Demokrat. Ya. Kecuali tadi ada konspirasi untuk menjegal Anies, tiba-tiba Gerindra mendukung Ahok misalnya. Tapi menurut saya akan sulit. Nah karena akan sulit tersebut, bayangan saya PDIP harusnya menyerah dengan realitas, dia akan dukung Anies juga. Hanya memang nanti di alotnya di pemilihan wakil gubernurnya. Nah, barangkali nanti kompromi di antara partai pendukung Anies itu diserahkan kepada Anies. Nah, begitu diserahkan pada Anies, Aniesnya yang pusing. Karena sebenarnya dipasangkan dengan siapapun Anies bakal menang. Ya kan? Karena kalau Ahok tidak ada, Ridwan Kamil tidak ada, Anies nggak ada pesaing sebenarnya. Gitu. Anies tidak ada pesaing. Nah, kecuali Ahok ada, Ridwan Kamil ada, itu seru. Tapi Ridwan Kamil pasti akan berpikir dia ke Jawa Tengah. Lalu Ahok susah akan mendapatkan kereta yang akan mendukung PDIP. PSI mau? Yang barangkali tiba-tiba ada rekonsiliasi PDIP dan PSI. Tapi kalau Ahok bisa maju, ya sudah. Welcome to the election. Artinya kita hadapi yang namanya pemilihan dengan jujur dan adil. Ya, bagus daripada calonnya yang enggak. Nah, kalau Anda misalnya punya keyakinan masing-masing ya, cukuplah keyakinan tersebut Anda simpan, Anda praktikkan. Tetapi dalam hal berbangsa dan bernegara kan semua warga negara mendapatkan hak ya untuk maju sebagai calon bupati, wali kota, gubernur, presiden bahkan. Ya. Yang tidak boleh itu adalah menyiasati hukum. Ya, kong kali kong di belakang layar itu yang nggak boleh sesungguhnya ya. Tapi kalau dengan cara yang baik boleh saja. Hanya Anies yang berani melawan 9 naga. Amankan Jakarta dari dinasti politik Bung RH. Isu IKN lagi naik, enak untuk pembahasannya Bang. Ya, udah berkali-kali ya. Gitu. Salam kenal dari Bandung Bang. Pak Anies Presiden 2024 aja. Ini 2024 sudah ya. Oke. Gua nggak akan dukung Anies Bang. Kemarin gua matian bela Anies. Apa bentar ya. Bela Anies calon presiden, kok sekarang calon gubernur? Ya dulu juga saya menganggap bahwa
lucu sekali kok Anies jadi calon gubernur. Tapi akhirnya saya berpikir bahwa semangat perubahan itu perlu dijaga dengan kemenangan-kemenangan kecil. Yang namanya sepak bola Brazil itu ya, itu luar biasa dia. Kan juara dunia 5 kali. Tapi dalam periode tertentu tiba-tiba dia tidak berprestasi seperti sekarang. Ada satu kejuaraan kecil lah, mengalahkan Australia atau apa. Wah, bahagianya minta ampun orang Brazil. Jadi bayangkan, Brazil yang levelnya dunia mengalahkan Australia saja bahagia. Nah sama, jadi relawan-relawan Anies ini menurut saya memang perlu tetap memelihara semangatnya. Salah satunya adalah berkompetisi lagi dan mendapatkan kemenangan yang lebih kecil skupnya. Tapi itu cukup strategis juga ya untuk memelihara semangat. Karena kalau tidak, semangatnya nanti kemana-mana. Orang kan tidak bisa berjuang within 5 years tanpa mengerjakan sesuatu yang lebih konkret, jabatan dan lain sebagainya. Ya, hanya orang gila yang mau mengatakan tidak mau jabatan dari Prabowo, Gibran, ya kan? Gak ada orang yang ngomong begitu ya kecuali orang gila yang namanya Refli Harun, ya kan? Karena memang orang berpikir loh, kalau kita tidak menjabat, tidak mau jabatan, lalu kita ngapain 5 tahun? Apalagi usia udah di atas 50 tahun, 54, nanti 59 tahun. Kapan lagi kita dapat jabatan publik? Ya kan? Tapi ya mudah-mudahan kita husnul khotimah sajalah ya. Kan apalagi yang kita harapkan ya. Nanti tiba-tiba mati mendadak dan lain sebagainya, kita nggak siap ya kan. Ya saudara sekalian, itu saja ya, tetapi tetap saja kita berusaha sebaik-baiknya ya. Nge-YouTube ya, mengajar kalau masih bisa, masih diberikan mata kuliah, kemudian juga lawyering kalau ada klien dan lain sebagainya. Tapi kita jalankan aktivitas sebaik-baiknya. Itu saja saudara sekalian. Apalagi ya? Saya aja double minoritas sangat enggak suka Ahok karena bikin malu orang-orang Tionghoa lainnya dengan kekasaran dan sifat dengan kekasaran dan sifat apa gitu ya. Oke. Ya masing-masing orang memang punya pendapat ya. Karena itu ya enggak ada masalah ya. Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan saya saja Tionghoa dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa. Intinya adalah bahwa setiap orang punya pendapat, tetapi pendapat tersebut tidak boleh dipaksakan dalam ranah negara. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.